There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, sorry, awal video aku udah lihatin rumah aku yang super duper berantakan banget. Ini tuh akibat aku tuh kemarin lagi fokus banget kerja. Jadi 2 hari tuh memang gak ada beberes gitu ya. Pak suami juga lagi repot. Jadi ini tuh 2 hari gak bersihin rumah, tapi rumah tuh udah kayak kapal pecah. Ini tuh membuktikan kalau rumah tuh harus setiap hari dibersihkan ya teman-teman. Jadi kali ini tuh aku mau bersihin rumah tuh satu ruangan gitu ya. Aku mau bersihin ekstrim. Nah, kemarin itu aku tuh kan lagi sibuk banget bekerja, jadi nggak sempat bersih-bersih. Pas waktu aku sekarang mau bersih-bersih itu ternyata rumahku tuh super duper kotor, banyak banget sawang-sawang, sarang laba-laba tuh super demen tuh banyak banget. Jadi di sini tuh aku mau bersih-bersih ekstrim. Nah, ini tuh kemarin lemari yang aku kabarkan kemarin ya teman-teman yang aku beli, tapi satu pintunya tuh masih diperbaiki gitu ya. Jadi belum dipasang untuk satu pintunya. Maaf ya kemarin aku nggak sempat videoin rakitnya karena pas merakitnya tuh malam-malam, jadi nggak aku videoin. Nah, karena kamar anak aku yang super duper berantakan sekarang dan anak aku tuh ngajakin aku untuk bersihin kamarnya karena katanya kamarnya tuh udah berabu banget. Udah hampir 2 bulan terakhir dibersihin sama si ayah. Jadi kali ini kita bersihin berdua aja karena memang si ayah lagi repot dan lagi sibuk. Jadi pertama-pertama kami tuh mau bukain dulu jendelanya biar nanti abu-abunya tuh pada keluar gitu ya. Lanjut di sini aku mau buka dulu untuk baling-baling kipas angin. Ini tuh udah banyak banget debunya, Masya Allah ya teman-teman. Ini tuh luar biasa banget. Sarang penyakit ya teman-teman. Bagaimana anak aku nyaman tidur di tempat yang banyak banget abunya. Ya Allah, ini tuh adalah salah satu kelalaian aku sebagai orang tua ya teman-teman. Aku tuh kurang memperhatikan kebersihan lingkungan tidur anak aku. Sebenarnya bukan kurang ya teman-teman. Aku tuh hanya bebersihan itu kayak sekedar aja seperti ganti spray, seperti sapu-sapu. Cuman itu aja sih yang sempet aku kerjakan. Untuk bersih-bersih ekstrim itu tuh paling aku hanya sempet sebulan sekali gitu, kadang bareng sama pak suami gitu ya. Jadi kali ini tuh mumpung aku lagi ada waktu, mumpung aku lagi sempet, aku mau buang rasa mager aku, mau buang rasa malas aku, karena biasanya waktu aku udah selesai ngerjain pekerjaan menjahit aku, biasanya aku tuh kayak leha-leha gitu ya, kayak tidur-tiduran satu harian. Cuman untuk hari ini aku memang mau full bersih-bersih ekstrim. Nah, ini tuh hari Minggu ya teman-teman, jadi ketepatan pas hari libur, aku juga libur kerja, anak juga lagi libur, jadi di sini aku manfaatin waktunya untuk beberes ekstrim seluruh rumah aku. Jadi video ini tuh bakalan panjang banget ya teman-teman, dan aku pasti bakalan masih memakai kostum yang sama. Semoga kalian gak bosan ya teman-teman, dan semoga kalian menikmati video aku. Dari kamera saja kalian sudah lihat betapa banyaknya abu ini berterbangan ya teman-teman. Ini tuh memang aku tuh sampai batuk-batuk dan bersin-bersin membersihkannya. Karena memang ini tuh banyak banget abunya. Selain abu dan sawang-sawang, ternyata di bawah tempat tidur ini juga banyak banget kayak
koleksi ya teman-teman, banyak abu lah pokoknya. Ini tuh sebenarnya tempat tidurnya tuh kalau dijemur bakalan lebih ini lagi ya, lebih bersih lagi. Cuman ini tuh kemarin udah dijemur Pak suami seminggu yang lalu. Jadi untuk jemurnya tuh nggak aku jemur dulu, ini nanti aku pukul-pukul aja. Maaf ya, abaikan kasur buluk aku yang memang sederhana banget, dan untuk kamar aku ya juga, atau kamar anak aku yang sederhana banget. Ini tuh sebenarnya kamarnya tuh udah minta dicat ya teman-teman, karena udah super duper kotor banget untuk dindingnya. Untuk ngecatnya itu tuh sebenarnya aku tuh pengen banget sekarang gitu ya teman-teman. Cuman aku takut nggak terkejar waktunya untuk membersihkan rumah lagi. Jadi untuk ngecatnya aku undur dulu sampai aku nanti selesai ngerjakan kerjaan aku yang trip minggu ini gitu ya. Jadi aku tuh punya pekerjaan itu setiap minggu itu ya teman-teman. Jadi minggu pertama nanti hari Sabtu aku antar, dan hari Minggunya tuh aku libur. Jadi setiap minggu tuh aku libur bekerja. Nah biasanya setiap minggu libur bekerja tuh aku pakai untuk leha-leha gitu ya, untuk nyeneng-nyenengin badan gitu ya. Kadang-kadang jalan-jalan bareng anak-anak. Cuman karena memang aku tuh lihat kondisi rumah aku yang memang gak memungkinkan lagi, memang harus dibersihkan, memang udah gak bisa ditunda-tunda. Jadi di sini tuh aku putuskan untuk nggak leha-leha dan untuk enggak healing dulu. Jadi kali ini tuh waktunya untuk beberes ekstrim rumah. Maaf ya kalau seandainya untuk pencahayaan video dan untuk pengeditan video aku tuh kurang bagus, karena memang untuk face di bagian bagian kamar depan sama kamar belakang tuh susah banget untuk ngambilnya ya teman-teman. Jadi ya seala kadarnya aja, sebisa dapatnya aja. Nah, di sini tuh bagian atas lemari ini jauh lebih berabu ya teman-teman. Aku juga kaget banget gitu lihat abunya yang banyak dan tebel banget. Jadi di sini aku garcep aja untuk beresin dan turunin barang-barang yang diletakin di atas lemari ini. Kemarin aku sempat cerita ke kalian kalau lemari ini bakalan aku letakin di dapur untuk barang-barang yang gak terpakai di dapur. Tapi ternyata lain dengan pemikiran Pak suami ya teman-teman. Jadi lemari yang ada di kamar anak-anak itu aku fungsikan untuk pakaian anak-anak sehari-hari. Jadi untuk baju anak-anak aku yang dipakai setiap hari, baju main, baju tidur, nah itu ditaruh di kamar itu. Dan juga tas-tas anak aku yang banyak itu ditaruh di paling bawah. Jadi masih ada fungsinya untuk lemari itu. Makanya nggak aku pindahin ke dapur, nggak jadi ya. Nanti deh aku putar otak lagi gimana cara susun dapur aku biar lebih rapi. Nah, bagian jendela juga aku lap-lap karena di sini juga banyak banget abu. Ini tuh sebenarnya abunya tuh datang dari jendela ini ya, teman-teman. Untuk gorden jendelanya juga aku lepas karena biar aku mau ganti gitu. Sebenarnya nggak ganti sih, aku mau cuci ya, teman-teman. Soalnya gorden aku tuh memang cuman satu. Jadi aku tuh nggak punya gorden jendela kamar gitu ya. Nanti aku next akan beli kain dan akan jahit sendiri untuk gorden kamar gitu ya teman-teman. Oh ya, untuk kalian aku pengen pengen kasih saran, cocoknya untuk cat dinding kamar anak-anak itu warna apa ya teman-teman. Karena ini tuh kayak bentrok gitu loh teman-teman, karena kan kamar anak-anak aku bertiga ya, untuk abang, kakak, sama adik tuh masih satu kamar. Jadi aku tuh masih bingung untuk nentuin tema kamar mereka. Soalnya untuk si kakak Riri sama Derara tuh milih kekepingan banget. Sementara abang Res tuh kan gak suka warna pink ya, gak mungkin juga dia tuh warna pink. Jadi aku tuh masih bingung, apa aku cat warna hijau aja ya teman-teman biar lebih adil gitu ya. Jadi nentuin kesukaan sama emaknya aja gitu. Jadi maksud aku tuh pengen aku cat warna hijau sage atau hijau muda gitu ya teman-teman. Jadi biar dia tuh lebih matching sama dapur aku gitu. Ya walaupun barang-barang di kamar anak-anak aku masih warna-warni, cuman aku tuh masih pengen dindingnya tuh warna hijau gitu ya.
Doain ya teman-teman agar minggu depan aku bisa ngecat kamar anak satu-satu dulu. Rencananya aku mau duluin dulu untuk makeover kamar anak aku, biar anak-anak aku tuh lebih nyaman untuk tidur di kamar ini. Karena kalau udah dicat pasti akan ada suasana baru. Soalnya dindingnya tuh udah jelek banget, dinding bawahnya terutama ya teman-teman, ini tuh udah burik banget. Kalian bisa lihatin di kamera aja tuh udah kelihatan banget buriknya. Oke, lanjut di sini aku tadi udah pel dan ini udah kering. Lanjut di sini aku mau letakin lagi untuk spring bed yang sederhana ini. Mungkin teman-teman yang YouTuber ternama ini spring bed seperti ini tuh udah dibuang ya teman-teman. Cuman karena aku tuh masih memanfaatkannya karena juga belum bisa bergantinya. Jadi di sini aku masih pakai. Lagian juga fungsinya masih bagus dan ditidurin juga masih bagus kok ya teman-teman. Nah, tadi anak aku udah lap meja-mejanya. Rencananya meja yang dulunya tempat makeup aku, ini nanti bakalan diturunin gitu ya teman-teman, dan akan dijadikan meja belajar gitu. Jadi nanti tinggal beli bangkunya aja biar anak-anak aku tuh nyaman belajarnya. Biar mereka tuh belajarnya nggak tiduran gitu ya teman-teman. Nah, untuk bagian nyapu sama ngepel kamar ini aku serahkan sama Bang Rais, dia yang ngepel ya, sama yang nyapu juga. Jadi ini tuh sebenarnya memang kerjaan dia sih. Untuk kamar udah aku kasih tanggung jawabnya tuh untuk dibersihkan sama mereka berdua ya, untuk Kakak Riri sama Bang Rais. Kalau adek Rara tuh masih belum terlalu aku paksain karena memang dia juga nggak ngerti belum ya teman-teman. Paling dia tuh hanya sekedar aja jangan dibilangin gitu agar jangan berantakin lagi, karena kadang-kadang tuh suka kasihan abangnya sama kakaknya udah rapiin, adeknya tinggal berantakin ya teman-teman. Memang gitulah kalau punya anak 3 ya. Setelah selesai ngepel, nah menunggu si lantai kering, di sini Abang Rais tuh cuci untuk kipas anginnya karena banyak banget abunya. Dan aku di sini mau milih spray dulu untuk aku pasang ke kamar anak-anak. Jadi mau aku pakein spray hitam ini aja karena ini yang ada. Untuk spray yang lain tuh masih kotor, belum sempat aku cuci, belum aku laundry gitu ya teman-teman. Jadi aku pakai yang ada aja dulu. Nah ini aku langsung pasang spraynya setelah lantainya tuh bersih gitu ya, setelah lantainya kering. Jadi di sini aku ganti spraynya. Di sini aku nggak pasangin lagi untuk kasur santainya di atas ini ya teman-teman. Jadi aku langsungin aja biar nggak terlalu biar bagus gitu masang spraynya ya. Karena kemarin tuh kurang bagus gitu untuk masang spraynya. Nah ini juga sebenarnya agak meot gitu ya untuk bagian dinding. Mungkin dindingnya tuh nggak lurus gitu teman-teman. Jadi pas aku naruh spraynya tuh masih ada renggangan gitu di bagian ujungnya. Soalnya dindingnya tuh agak mereng gitu ya teman-teman. Aku juga kurang tahu entah dindingnya yang mereng, entah entah kasurnya yang mereng ya. Oke deh, ini teman-teman udah selesai aku pasang spraynya. Lanjut di sini aku mau pasang sarbannya. Dan kalian jangan salpok sama sarbannya yang warna-warni kayak pelangi. Soalnya sarban aku tuh banyak yang hilang gitu atau banyak yang koyak ya teman-teman. Udah gitu ini kan spraynya spray lama, spray yang memang aku bawa dari kampung. Jadi spray ini tuh kadang ada yang kelupaan gitu bawa sarbannya. Jadi warna-warni gitu ya teman-teman, jangan dilihat ya teman-teman. Aku sebenarnya malu tapi ya udahlah, apalah daya, kita tuh harus tetap bersyukur dan nggak boleh terlalu merendah gitu ya, maksudnya nggak usah terlalu mengecilkan hati. Jadi terima aja yang memang kita punya, pakai aja yang memang kita punya. Ya intinya kita harus tetap banyak bersyukur dan banyak berdoa, berusaha juga sambil berikhtiar. Semoga apa yang kita capaikan dan apa yang ingin kita tuju tuh segera terwujud. Intinya kalian harus tetap fokus kepada tujuan kalian, harus tetap semangat, harus tetap berjuang, pokoknya jangan lupa berdoa. Dan nggak boleh sombong ya teman-teman, apapun yang sedang kalian miliki jangan pernah untuk melakukan sifat sombong, karena itu akan menyebabkan sifat iri dari orang lain atau penyakit ain yang menyebabkan orang itu akan berdoa buruk untuk kita.
Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video aku. Maaf kalau ada salah-salah kata atau salah dalam pengambilan video yang membuat kalian kurang nyaman. Untuk kalian yang udah nonton sampai di titik ini, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian semua. Dan semoga kalian bisa menerima kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oke deh teman-teman, sampai sini dulu. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.